Pemirsa, berikut masterpiece 100 video learning event area 7 kawasan timur Indonesia, episode kedua dengan judul Fundamental Marketing What. Selamat menyaksikan. Sebelumnya kita telah membahas MKT 001 Why Fundamental Marketing. Saat ini kita akan membahas MKT 002 What is Fundamental Marketing. Tujuan pembelajaran MKT 002 ini adalah peserta mampu yang pertama memahami perjalanan definisi pemasaran, yang kedua mempelajari definisi pemasaran menurut Philip Kotler, yang ketiga mempelajari definisi pemasaran menurut Hermawan Kartajaya. Singkatnya, definisi dari tahun 35 itu melihatnya sangat sederhana dan sempit. Ya, dia akan bergeser sampai sekarang itu dilihat secara kompleks dan komprehensif. Hanya sebatas bagaimana arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Pada tahun 85, pertukaran barang dan jasa bertujuan untuk memuaskan tujuan individu dan organisasi. Pada tahun 2004, fokusnya bagaimana mengelola hubungan dengan pelanggan yang menguntungkan organisasi dan para pemangku kepentingan. Pada tahun 2007, fokusnya bagaimana menawarkan nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat. Definisi pemasaran menurut versi Philip Kotler. Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk dan nilai dengan orang lain. Dari tingkat persaingan menurut Philip Kotler, dari persaingan tingkat rendah, marketing hanya dilihat sebagai proses selling, yaitu tingkat persaingan masih rendah dan pemasaran berorientasi pada penjualan. Di tingkat persaingan menengah, marketing hanya dilihat sebagai konsep 4P, yaitu pada tingkat persaingan mulai meningkat. Orientasi pemasaran bergeser ke konsep 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Pada tingkat persaingan tinggi, marketing harus dilihat sebagai suatu strategic business concept. Di sini tingkat persaingannya tinggi dan semakin banyak kompetitor. Orientasi pemasaran tidak cukup sebatas 4P saja. Pemasaran menjadi konsep bisnis yang strategik. Positioning dan diferensiasi menjadi faktor penting mencapai sustainable competitive advantages. Bagaimana definisi pemasaran menurut Hermawan Kartajaya? Menurut Hermawan Kartajaya, pemasaran adalah suatu disiplin bisnis strategis untuk mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan pertukaran nilai dari satu inisiator kepada para pemangku kepentingan. Bagaimana konsep Sustainable Marketing Enterprise atau SME menurut Hermawan Kartajaya? Perlu melihat kondisi, implikasi, konsekuensi. Apa itu kondisi? Bagaimana kita melihat perubahan dalam lingkungan bisnis yang semakin cepat dan sulit untuk diramalkan. Kondisi persaingan semakin terbuka, free market, dan jumlah persaingan semakin meningkat. Juga dilihat kondisi pelanggan semakin tereduksi dan semakin tinggi tingkat sofistikasinya. Loyalitas pelanggan semakin sulit didapatkan. Apa implikasi semua ini? Implikasinya yang pertama, konsep pemasaran tidak cukup lagi hanya sebatas selling atau 4P saja. Implikasi berikutnya adalah peran pemasaran menjadi semakin strategik bagi perusahaan. Sehingga pemasaran harus menjadi suatu konsep dan disiplin bisnis strategik dalam tingkat persaingan yang semakin tinggi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya perlu dikembangkan suatu model pemasaran yang lebih komprehensif dan robust. Sehingga Hermawan Kartajaya mengembangkan konsep SME, Sustainable Marketing Enterprise, di mana dalam konsep tersebut terdapat marketing submodel yang terdiri dari outlook, arsitektur, dan scorecard. Slide berikutnya adalah bagaimana marketing submodel dari SME ini. Outlook digambarkan dengan 4C Diamond. Sebelum merancang suatu strategi bisnis, perlu dilakukan peninjauan terhadap situasi bisnis di masa mendatang.
sehingga kita dapat designing, yaitu setelah memahami gambaran lingkungan bisnis di masa depan, barulah dapat dirancang suatu arsitektur bisnis. Nah, arsitektur bisnis itu digambarkan dengan STV Triangle. Ya, arsitektur bisnis adalah suatu grand design yang akan menjadi landasan aktivitas bisnis perusahaan, sehingga didapatkanlah aligning. Artinya apa? Arsitek bisnis harus diselaraskan dengan kepentingan berbagai pihak yang berkaitan dengan aktivitas bisnis suatu perusahaan. Scorecard digambarkan dengan PCS cycle. Melalui berbagai pengukuran dan manajemen, perusahaan harus menyeimbangkan kepentingan dari berbagai pihak yang terkait dengan aktivitas bisnis perusahaan. Learning point modul MKT 002 adalah 1. Definisi pemasaran mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan kompleksitas bisnis. 2. Definisi pemasaran meliputi kebutuhan, keinginan, permintaan, produksi, utilitas, nilai dan kepuasan, pertukaran, transaksi dan hubungan pasar, dan pasar itu sendiri.